Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ala bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu satu utawi maqalah kaping 6. Ngan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kam pirang-pirang min mustadrojin saking wong kang den lulu, ai tegese makhudun den lulu kolilan hale kedik, kolilan kedik. Binikmati kelawan nikmat, bi aktariha kelawan gedene nikmat, ngalehi ing ngetase wong. Wakam lan pirang-pirang min maftunin saking wong kang den coba, ai tegese mumtahanun den coba bil balai kelawan cobaan. Bithanai kelawan den puji, ai tegese bikas roti thanain nasi kelawan akeh pujiane menungso, ngalehi ing ngetase wong. Wakam lan pirang-pirang min makrurin saking wong kang kebujuk, ai tegese mutmainun anteng apa kalbuhu atine man fi dunya ing dalam dunya, wangga filun lan lali anil akhirati saking akhirat. Bisatri kelawan den tutupi, ai tegese bisatri nutupi sinten Allahu Allah nguyubahu ing celone wong, ngalehi ing atase wong. Nah, jadi di makalah ke-6 niki, diterangkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa ada 3 perkara yang dapat membuat orang itu lalai. Yang pertama, kamin mustadrojin bin nikmati alaih. Jadi betapa banyak orang yang diberikan atau dihukum dengan kenikmatan kepadanya. Yang kedua, wakam min maftunin bithanai alaih. Jadi betapa banyak orang yang dicoba dengan pujian kepadanya. Yang ketiga, wakam min ma'rurin bisatri alaih. Jadi betapa banyak orang yang terbujuk atau terperdaya karena aibnya ditutupi oleh Allah. Saya ulangi, di makalah ke-6 ini diterangkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa ada 3 perkara yang membuat orang itu menjadi lalai. Yang pertama adalah kamin mustadrojin bin nikmati alaih. Betapa banyak orang dihukum dengan diberikan nikmat kepadanya. Yang kedua, wa kamin maftunin bithanai alaih. Betapa banyak orang yang dicoba dengan pujian orang lain kepadanya. Yang ketiga, wa kamin ma'rurin. Betapa banyak orang yang terbujuk bisatri alaih, dengan ditutupnya aib kepadanya. Di sini nggih kita bahas satu-satu. Yang pertama, kamin mustadrojin bin nikmati alaih. Jadi betapa banyak orang itu yang dihukum dengan diberikan nikmat secara berangsur-angsur, secara kontinu kepadanya. Jadi istidraj itu kan orang yang memiliki nikmat yang banyak. Nikmat itu banyak ya, ada yang rezeki mungkin, ada yang kekuasaan, ataupun yang lainnya. Niki tapi dia itu tidak mau beramal soleh, tidak mau bertakwa kepada Allah, tidak mau menjalankan perintahnya maupun meninggalkan larangannya. Mereka itu merasa orang-orang yang istidraj, yang diberikan kenikmatan niki, yang dihukum dengan kenikmatan niki, mereka itu mengira bahwa buat apa saya beribadah, buat apa saya bertakwa, sedangkan saya sudah diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, diberikan kekayaan, diberikan kekuasaan mungkin, dan lain-lain. Jadi mereka itu sombong ataupun tidak mau bersyukur, padahal sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa. Niki contohnya, kalau kita ingat cerita Raja Fir'aun ya. Raja Fir'aun itu raja yang sangat kaya, raja yang kekuasaannya itu sangat luar biasa.
Dan niki yang membuat dirinya itu mengaku Tuhan adalah selama hidupnya Raja Fir'aun itu tidak pernah sakit. Makanya dia mengaku menjadi Tuhan. Karena apa? Dia memiliki kekayaan, dia memiliki kekuasaan, dan dia tidak pernah sakit. Kesehatannya itu prima. Jadi dia mengaku bahwa dia itu adalah Tuhan. Akhirnya apa? Di akhir hayatnya dia itu tenggelam bersama para pasukannya beserta kekayaannya mungkin ya. Kan waktu itu kan mengejar Nabi Musa itu dengan segala bala tentaranya dan juga mungkin alat-alat perangnya, niku akhirnya tenggelam di Laut Merah. Lek cara wong Jawa nggih. Jadi mungkin kalau Fir'aun itu di Jawa, dia itu sudah dikatakan bongko. Jadi bakal diobong neng neraka. Jadi kalau di Jawa itu orang meninggal itu ada tingkatannya. Ada bongko, ada mate, ada mati, ada yang sedo. Jadi seperti itu. Kalau bongko itu Arab diobong neng neraka. Kalau mate pripun kalau mate? Nek mati wis entek. Lek mati pripun nek mati? Mati nikmatnya berganti. Kalau sedo siksane wis bakdo. Jadi ada suatu makalah ataupun pengingat bagi kita bahwa memang di dunia niki seperti neraka ataupun penjara bagi orang yang beriman dan bertakwa. Tapi seperti surga yang penuh dengan kenikmatan bagi orang yang tidak beriman. Karena orang beriman itu banyak dibatasi, misalnya tidak boleh berlaku maksiat, tidak ada makanan yang haram, ada yang makanan halal dan lain sebagainya. Jadi kita tidak kalau kita beriman itu tidak mungkin menjadi orang yang istidrat seperti ini. Orang yang istidrat mau kan diberikan kenikmatan terus menerus, tapi dia tidak sadar bahwa itu adalah hukuman bagi dia. Kenikmatannya itu dihabiskan di dunia, nanti kelak di akhirat dia akan tinggal siksanya. Jadi diobong neng neraka tadi. Kalau mate ini kan nikmatnya sentek, jadi tingkatnya di atasnya. Mungkin nikmatnya itu sudah habis di sini. Akhirnya di sana tinggal uji cobaannya ataupun tinggal balaknya. Ada lagi yang mati tadi, nikmatnya berganti. Jadi di dunia nikmatnya itu secukupnya, akhirnya dia masih mendapatkan kenikmatan di akhirat. Ada lagi yang sedo, seksone wis bakdo. Jadi siksaannya itu telah selesai. Jadi di dunia itu dia sudah berhasil melampauinya. Akhirnya dia memiliki bekal yang cukup untuk kehidupan di akhirat. Orang yang istidrat niku seenak. Maksud kula enak itu ngeten. Orang istidrat ini kan tidak mau beramal soleh ya, tapi dia kan diberikan kenikmatan yang luar biasa. Dia mendapatkan nikmat di dunia, tapi tidak mendapatkan kenikmatan di akhirat. Jangan sampai kita menjadi kaum yang tidak mendapat nikmat dunia, juga tidak mendapat nikmat di akhirat. Maksudnya niku pripun? Jadi jangan sampai kita itu neng dunia niku ngapunten mungkin melarat, mungkin tidak memiliki harta yang banyak, tidak memiliki kekuasaan ataupun gampang sakit misalnya. Jangan sampai dengan seperti itu kita tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah. Karena kita merasa diberikan ujian. Jangan salah bahwa mungkin ujian dari Allah niku menambah nikmat kita nanti di akhirat. Kan yo ndak penak. Wis neng dunya gampang loro, wis neng dunya ndak duwe bondo, wis neng dunya niku ndak punya kekuasaan. Dia tidak mau beribadah, dia tidak mau menyiapkan bekalnya di akhirat. Akhirnya di akhirat juga tersiksa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan seperti itu. Wis neng dunya ndak oleh kenikmatan, neng akhirat ndak oleh kenikmatan. Sampeyan ndak diparingi harta yang banyak, jenengan ndak diparingi, kita ndak diberikan kekuasaan. Itu harus tetap ibadah. Paling boten semoga kelak di akhirat kita mendapat kenikmatan. Ora kok wis ndak dikei bondo akeh, ndak diparingi kekuasaan, tidak diberikan kesehatan misalnya, tapi tidak mau beribadah. Akhirnya di dunia soro,
di dunia itu sengsara, di akhirat juga sengsara. Jadilah orang yang minimal niku beribadah yang luar biasa, bertakwa kepada Allah itu dengan sungguh-sungguhnya. Setidaknya ketika di dunia niku kita tidak diberikan nikmat, di akhirat nanti kita mendapat nikmat. Syukur-syukur kalau di dunia itu kita juga diberikan nikmat dan kita mau beribadah sehingga akhirnya nanti kita memiliki bekal di akhirat mendapat nikmat. Ngoten nggih. Jadi yang pertama niku kamin mustadrojin binikmati alaih. Jadi betapa banyak orang yang lalai ataupun yang dihukum dengan diberikan nikmat secara terus-menerus kepadanya. Nikmat malah menjadi hukuman ya di sini, karena istidrot niku, orang yang istidrot niku tidak mau beribadah. Dan yang kedua, kita masuk ke yang kedua, kamin maftunin bithanai alaih. Jadi betapa banyak orang yang dicoba dengan pujian kepadanya. Kenapa pujian itu menjadi cobaan bagi kita? Itu mengetes seberapa ikhlas kita dalam beramal ibadah, seberapa ikhlas kita bertakwa, seberapa mampu kita menahan nafsu kita, seperti itu. Jadi kadang-kadang ngeten runtutan ini biasanya ngeten. Awalnya kita beramal, mendapat pujian, akhirnya kita bangga atau sombong. Akhirnya ketika kita mau beramal kembali ke yang awal tadi ya, beramal kembali niku akhirnya itu kita hanya mengharapkan mengharapkan pujian dari orang lain. Kita hanya pencitraan. Akhirnya tidak ada rasa ikhlas ataupun rasa bersyukur. Oh, aku sudah kok semene iki tak nggih mensyukuri nikmat Gusti Allah. Mensyukuri bahwa sebagian harta yang saya miliki itu adalah bagian orang lain. Tidak seperti itu. Akhirnya dia itu beramal karena berharap adanya pujian dari orang lain, menjadikan dia itu jumawa ataupun sombong. Padahal tentu kita ingat salah satu hadis Nabi niku, barang siapa yang di hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan, maka dia tidak bisa masuk surga. Ini sangat medeni. Jadi kamin maftunin bithanai alaih. Jadi betapa banyak orang yang dicoba dengan pujian orang lain. Jadi ada amal terus pujian, akhirnya dia bangga dan sombong. Nek sombong niki sing medeni, bisa jadi amalnya tidak diterima, juga bisa jadi dia tidak bisa masuk ke surga niku wau. Jadi wis lek ngamal ae, pujian niku wis anggapan nopo nggih. Anggap saja wis radio rusak lah, rusak muni-munine, arep dipuji yo karepmu, ora yo karepmu. Lek cara Gus Dur niku hamba yang senang dengan pujian orang lain dan juga dia itu sedih dengan celaan orang lain niku masih hamba amatiran niku lek menurut Gus Dur niku wau. Seorang hamba yang amatir niku dia bangga dengan pujian orang lain, juga sedih ketika dicela oleh orang lain. Jadi kalau di sini kamin maftunin bithanai alaih. Jadi pujian orang lain itu hanyalah cobaan dari Allah. Dan ini yang kedua. Yang ketiga niku kamin makrurin bisatri alaih. Jadi betapa banyak orang yang terperdaya ataupun terbujuk di sini bahasanya dengan karena aibnya itu ditutup oleh Allah. Ini bayangkan nggih, ketika Allah tidak menutupi aib kita, Allah tidak menutupi dosa-dosa kita. Misalkan kita membuat satu kesalahan ataupun satu dosa, itu di tubuh kita ada satu titik, maka mungkin bisa jadi hari ini ataupun saat ini tubuh kita niku sudah penuh dengan titik, menunjukkan bahwa kita penuh dengan dosa ataupun kesalahan. Untungnya Allah itu menutupi aib kita. Sebenarnya kita itu tidak menjadi orang yang luar biasa, hanya Allah mampu menutupi aib-aib kita sehingga kita terlihat luar biasa di mata orang lain.
ngapunten. Akhirnya dengan seperti ini juga sebenarnya Allah ingin mengetes kekuatan kita. Orang yang mungkin korupsi orang korupsi, orang yang maksiat, orang yang mencuri misalnya, niku mungkin tidak banyak orang yang tahu ataupun dunia tidak mengetahuinya. Tapi jangan salah, Allah itu maha tahu. Jadi apapun yang perbuatan kita, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, niku selalu dipantau dan dicatat oleh Allah melalui malaikatnya. Jadi betapa banyak orang yang terbujuk karena aibnya itu ditutupi oleh Allah, karena dia tidak merasa landi lho dosaku ndak ketok, aku ngelakoni dosa, aku ngelakoni maksiat, bendunya Allah rata rasanya seperti itu. Kadang-kadang kita merasa nopo jumawa, akhirnya memang nopo yang perilaku maksiat mungkin yang sembunyi-sembunyi niku ya, misalnya mencuri niku kan mungkin yang tidak terlihat di dunia. Orang korupsi niku mungkin tidak terlihat di dunia, tapi jangan salah, senantiasa tercatat oleh Allah. Dan itu yang sangat membahayakan. Sekarang mungkin sudah banyak ya CCTV ataupun dashcam yang di mobil niku dan lain-lain, itu seringkali bisa menjadi alat bukti ataupun saksi ketika ada kejahatan misalnya, ternyata ada CCTV-nya, itu sudah sangat membantu. Padahal itu hanya CCTV yang hanya di beberapa tempat. Kalau Allah niku kan maha tahu, jadi senyelepit niku Allah pasti tahu. Jadi intinya niku makalah ke-6 niki, Abdullah bin Mas'ud niki menjelaskan bahwa kita jangan sampai lalai ataupun ada 3 perkara yang seringkali membuat orang itu lalai. Jadi yang pertama itu betapa banyak orang yang dihukum dengan diberikan nikmat kepadanya. Yang kedua, betapa banyak orang yang dicoba dengan pujian kepadanya. Yang ketiga, betapa banyak orang yang terbujuk karena aibnya ditutup oleh Allah. Jadi niku semoga kita bisa mengambil hikmah dari makalah ke-6 ini, karena luar biasa ternyata banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu menjadi lalai. Niki setidaknya ada 3 yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud. Semoga dapat menambah hasanah keilmuan kita dan semakin membuat kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Mungkin itu untuk makalah ke-6. Intaha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.